Sultan Turki dan peran strategis dalam hubungan Kesultanan Utsmaniyah Aceh, mozaik sejarah Islam global. Hubungan antara dunia Islam di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara telah berlangsung jauh sebelum era modern. Salah satu episode paling menggugah dalam sejarah Islam global adalah keterkaitan antara Kesultanan Utsmaniyah Ottoman yang berbasis di wilayah Turki dengan Kesultanan Aceh Darussalam yang terletak di ujung utara Pulau Sumatera. Dalam banyak catatan sejarah, keterlibatan para Sultan Turki dalam mendukung perjuangan Aceh melawan kolonialisme Eropa, khususnya Portugis, menjadi bukti nyata bahwa solidaritas antar kerajaan Islam tidak berhenti pada wacana spiritual semata, melainkan diwujudkan dalam bentuk nyata secara politik, strategis, dan militer. Kebangkitan Islam dan tantangan ekspansi Eropa. Memasuki abad ke-16, lanskap geopolitik dunia berubah secara drastis. Dunia Barat, khususnya bangsa Eropa seperti Portugal dan Spanyol, tengah memasuki era eksplorasi maritim besar-besaran. Mereka tidak sekadar mencari jalur perdagangan baru, tetapi juga membawa misi penyebaran agama Kristen, serta semangat pasca Perang Salib yang dikenal sebagai Reconquista. Target utama mereka adalah wilayah Kalam, wilayah Islam yang selama ini mendominasi perdagangan dan politik di Timur Tengah, Afrika Utara, hingga Asia. Sementara itu, dunia Islam saat itu dipimpin oleh 3 kekuatan besar. Kekaisaran Mughal di anak benua India, dinasti Safawi di Persia, dan Kesultanan Utsmaniyah yang wilayahnya membentang dari Anatolia, Levant, sebagian besar Timur Tengah, hingga Eropa bagian timur. Dari ketiganya, Utsmaniyah adalah kekuatan paling dominan, terutama di bawah kepemimpinan Sultan Sulaiman Al-Kanuni, yang dalam sejarah barat dikenal sebagai Sulaiman the Magnificent pada pertengahan abad ke-16. Masa pemerintahannya menandai puncak kejayaan Utsmaniyah, baik secara administratif, militer, maupun dalam aspek hukum dan hubungan internasional. Di sisi lain, di Asia Tenggara, Kesultanan Aceh mulai menegaskan eksistensinya sejak awal abad ke-16. Letak Aceh yang strategis di pintu masuk Selat Malaka menjadikannya simpul perdagangan penting antara India, Timur Tengah, dan Tiongkok. Namun, posisi strategis ini juga membuatnya menjadi sasaran utama kekuatan kolonial Eropa, khususnya Portugis yang telah merebut Malaka pada tahun 1511. Aceh mencari sekutu dalam perjuangan, di bawah kepemimpinan Sultan Ali Mughayat Shah, yang berkuasa antara tahun 1514 hingga 1530 dan kemudian digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar. Aceh secara konsisten membangun kekuatan militer untuk menghadapi agresi Portugis. Namun, para pemimpin Aceh menyadari bahwa mereka tidak dapat berdiri sendiri menghadapi kekuatan Eropa yang memiliki teknologi persenjataan mutakhir dan strategi militer modern. Oleh karena itu, Aceh menginisiasi hubungan dengan kekuatan Islam global, dan Kesultanan Utsmaniyah menjadi mitra utama yang dituju. Hubungan ini tidak hanya berdasarkan kesamaan keyakinan, tetapi juga karena kepentingan strategis bersama. Utsmaniyah, yang tengah menghadapi dominasi Portugis di Laut Merah dan Samudera Hindia, melihat aliansi dengan kerajaan-kerajaan Muslim di Asia Tenggara sebagai langkah taktis untuk menghadang pengaruh Kristen Eropa. Misi diplomatik ke Istanbul. Langkah konkret pertama dari hubungan ini ditandai dengan pengiriman utusan diplomatik Aceh ke Istanbul. Pada tahun 1565, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar mengutus delegasi yang dipimpin oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri dan beberapa tokoh penting lainnya ke jantung Kesultanan Utsmaniyah. Mereka membawa pesan permintaan bantuan, baik dalam bentuk persenjataan, tenaga ahli militer, maupun pasukan. Meskipun saat itu Sultan Sulaiman telah wafat 1 tahun sebelumnya, komunikasi dilanjutkan oleh penerusnya, Sultan Selim yang kedua. Permintaan Aceh tidak diabaikan.
Sultan Ottoman menyambut permohonan tersebut dengan antusias dan menyatakan komitmen solidaritas Islam global dalam bentuk nyata. Sebagai respon, Kesultanan Utsmaniyah mengirim bantuan yang terdiri dari meriam, pasukan artileri, teknisi militer, hingga, menurut beberapa catatan, pasukan elit Janissary. Teknologi militer yang dikirim Ottoman, terutama dalam bidang artileri dan senjata api, memberikan nilai tambah yang signifikan dalam menghadapi tekanan Portugis. Dampak bantuan Ottoman terhadap Aceh. Bantuan militer dari Ottoman membawa dampak besar bagi posisi strategis Aceh. Kesultanan ini segera bertransformasi menjadi kekuatan maritim dan militer yang disegani di Asia Tenggara. Armada Laut Aceh diperkuat, pasukan militer ditata secara profesional, dan penggunaan meriam dalam pertempuran menjadi penentu kemenangan. Beberapa meriam peninggalan Ottoman bahkan hingga kini masih dapat ditemukan di Museum Aceh maupun situs-situs pertahanan seperti Benteng Indrapatra. Lebih dari itu, dukungan dari Sultan Ottoman memberikan legitimasi internasional bagi Aceh sebagai wakil kekhalifahan Islam di kawasan timur. Status ini memperkuat posisi Aceh dalam diplomasi regional dan meningkatkan semangat jihad melawan kolonialisme yang secara brutal ingin menguasai wilayah Muslim. Pengaruh budaya dan ilmu keislaman. Hubungan antara Aceh dan Ottoman tidak hanya berlangsung di medan perang. Kolaborasi ini juga melahirkan pertukaran ilmu dan budaya. Sejumlah ulama dari Istanbul dan wilayah Timur Tengah dikirim ke Aceh, memperkaya institusi pendidikan Islam lokal. Gagasan fikih dan tasawuf yang berkembang di dunia Ottoman mulai masuk dan mempengaruhi kehidupan keagamaan masyarakat Aceh. Salah satu figur paling berpengaruh dalam fase ini adalah Syekh Abdurrauf As-Singkili, yang dikenal sebagai pelopor penyebaran ilmu tasawuf dan fikih di Aceh. Ya, bersama ulama lain seperti Syekh Nuruddin Ar-Raniri, menjadikan Aceh sebagai pusat kajian Islam yang dihormati. Tidak heran, Aceh kemudian dikenal sebagai Serambi Mekkah, gelar yang menunjukkan posisinya sebagai gerbang spiritual bagi umat Islam di kawasan timur. Gejolak politik dan runtuhnya solidaritas. Namun, seiring waktu, dinamika geopolitik berubah. Kesultanan Utsmaniyah yang semula begitu kuat, mulai dilanda masalah internal seperti pemberontakan daerah, krisis ekonomi, hingga tekanan dari kekuatan Eropa seperti Rusia dan Austria. Fokus Ottoman bergeser kembali ke kawasan Timur Tengah dan Balkan, membuat keterlibatan mereka di Asia Tenggara kian menurun. Sementara itu, Belanda menggantikan Portugis sebagai kekuatan kolonial dominan di Asia Tenggara. Pada akhir abad ke-19, Aceh menjadi sasaran utama kolonialisasi Belanda yang memicu perang Aceh yang brutal dan panjang. Meskipun Utsmaniyah secara simbolis masih menyatakan dukungan, mereka tidak lagi memiliki kekuatan logistik maupun militer untuk membantu secara langsung. Pada awal abad ke-20, Kesultanan Ottoman sendiri mulai runtuh, terlebih setelah kekalahannya dalam Perang Dunia Pertama. Wilayah-wilayah Hamasyan, wilayahnya dipecah oleh kekuatan Barat, dan pada akhirnya Turki berdiri sebagai negara sekuler baru di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Pelajaran dari sejarah yang terlupakan. Sayangnya hubungan erat antara Sultan Ottoman dan Aceh ini sering terpinggirkan dalam buku-buku sejarah Indonesia modern. Padahal, sejarah ini menunjukkan adanya jaringan kerjasama Islam global yang nyata dan berdampak besar, jauh sebelum istilah globalisasi menjadi wacana. Solidaritas antara Ottoman dan Aceh seharusnya menjadi inspirasi bagi generasi masa kini dalam membangun kerjasama antar bangsa Muslim. Warisan diplomasi, pertukaran budaya, serta kerjasama militer antara keduanya merupakan teladan tentang bagaimana kekuatan Islam dapat bersatu dalam menghadapi tantangan bersama. Penutup, inspirasi untuk masa kini. Kisah tentang keterlibatan Sultan Turki dalam mendukung perjuangan Aceh melawan kekuatan kolonial Eropa bukan sekadar bagian dari romansa sejarah masa lalu. Ia merupakan simbol kekuatan diplomasi Islam yang cerdas, strategis, dan penuh solidaritas. Kesultanan Aceh
dengan segala keterbatasannya, berani melangkah ke pusat dunia Islam demi menyelamatkan wilayahnya dan mempertahankan keyakinan rakyatnya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa perjuangan melawan penindasan dan penjajahan tidak pernah dilakukan sendiri. Ada kekuatan global jika dikelola dengan cerdas dan tulus yang bisa menjadi sandaran. Dalam konteks Indonesia modern, hubungan ini adalah bagian dari mozaik sejarah yang mengajarkan bahwa perlawanan terhadap ketidakadilan adalah tugas kolektif umat manusia.